Gara-gara Susi, motif rekayasa Ferdy Sambo dan Putri bisa terbongkar. Saya tidak tahu, saya di sana Loh, di BAP kok saudara ditanya. tidak tahu, saudara memberikan keterangan ini? Ada yang mengajari saudara. Ini saudara jangan mempermainkan kebenaran ini, ya. Ini ada korban di sini. Ada orang tua korban, ya. Semua masyarakat menanti ini. Ceritakan yang sesungguhnya. Ini muter terus jawabannya Susi. Kesannya kayak ngomong sama anak kecil gitu. Menurut aku terlepas tentang IQ atau kecerdasan, ini adalah pertanyaan yang kronologis gitu loh. Kronologis itu kita tidak harus punya IQ yang luar biasa untuk menjelaskan secara rinci. Bahkan orang yang punya IQ tinggi pun kalau dia berbohong, pada saat dia menjelaskan kronologis pasti akan muter-muter. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Ada banyak statement-statement yang sangat terlihat jelas, bahkan yang mulia hakim juga terlihat cukup emosional dan mengatakan hati-hati loh, kamu ini sudah di bawah sumpah, kalau kamu nggak mengatakan yang jujur, kamu bisa kena pidana. Kita lihat berkali-kali emosi di sini, tetapi gini teman-teman. Ya kalau saya itu ngomong ya nggak, jangan bohong, orang itu nggak usah bohong, apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang nggak jujur ya hancur lah. Dari tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut ya kan. Kan ada hukum, ya kan kayak gitu. Harapan saya jadi tak suruh jujur aja jujur, nggak usah takut sama siapa-siapa, nggak usah belain siapa-siapa, bela anak lah, keluarga kan gitu. Terbukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbohong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya. Dan hakim tadi menanyakan kan bahwa keterangan yang di sebelumnya apakah mau dicabut atau tidak. Tadi saudara Susi mencabut. Jadi saudara Susi mengiyakan keterangan dari saudara Romer. Nah, karena kalau yang tadi Susi kan berbelit-belit berkata tidak jujur kan. Jadi hakim sempat tadi meminta supaya diikutkan lagi dalam keterangan ajudan. Kayak tadi hakim menanyakan keterangan Susi atau keterangan yang saksi yang sekarang. Akhirnya Susi bilang keterangan oleh ajudan-ajudan ini yang benar. Berkali-kali hakim menegur Susi, ART keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati karena keterangannya yang terus berubah-ubah. Beberapa kali pertanyaan hakim tak bisa dijawabkan dengan lancar, bahkan Susi terkesan bingung memberikan jawaban. Apalagi ketika hakim menanyakan siapa yang melahirkan anak Sambo yang terakhir, untuk beberapa saat Susi terdiam seperti kebingungan. Barangkali ia sedang mengingat-ingat apakah pernah ada briefing soal itu. Karena dalam analisa liar yang berkembang, putra terakhir itu diduga bukan putra dari pasang Sambo dan Putri, namun hal itu masih merupakan dugaan liar. Namun dengan munculnya pertanyaan hakim kepada Susi dan melihat responnya yang tidak spontan, seperti mengindikasikan adanya upaya pihak tertentu mengarahkan Susi untuk memberikan jawabannya sebagai saksi. Bahkan jaksa curiga dengan jawaban Susi yang terus berubah-ubah, kemudian menanyakan apakah Susi menggunakan handfree untuk komunikasi dengan orang lain, dan selanjutnya hakim menyindirnya dengan mengatakan, beginilah kalau jawabannya settingan. Kesaksian yang berubah-ubah tak sekali dua kali saja keterangan Susi membuat hakim geram. Bukan hanya karena ceritanya dianggap janggal, namun Susi juga dinilai berbelit dan berulang kali mengubah keterangan. Hakim Wahyu bahkan harus memberi tekanan tegas bahwa jika keterangan saudara berubah-ubah, saya perintahkan JPU untuk proses saudara menjadi tersangka baru di kasus Brigadir J. Dan tuntutan hukumnya bagi saksi yang memberikan keterangan palsu alias berbohong adalah 7 tahun penjara. Puncaknya adalah ketika terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat, Brigadir J Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae menilai keterangan Susi banyak bohongnya. Beberapa fakta dibantah langsung oleh Baradae yang membuat Susi semakin tak berkutik dan membuat hakim dan jaksa menjadikan Susi sebagai saksi yang sangat penting membantu membongkar kasus Sambo yang masih syarat misteri. Baradae membantah pernyataan Susi yang menyebut bahwa dirinya melarang Brigadir Joshua mengangkat Putri saat kejadian di Magelang, Jawa Tengah pada 4 Juli 2022. Namun keterangan Susi dibantah Baradae dengan menyebut bahwa Brigadir Joshua saat itu hendak mengangkat Putri dan ia sama sekali tak melarangnya. Bahkan fakta baru dari temuan keterangan Susi sebagai saksi bahwa Putri Chandrawati tidak sakit selama di Magelang. Pengakuan Susi di muka persidangan mematahkan klaim bahwa Yosua menggendong Putri Chandrawati lantaran sakit di Magelang pada 4 Juli 2022 lalu.
Jika bukan karena kondisi sakit, apa motif Putri yang dalam keterangan lain disebutkan ia merasa sakit dan Brigadir Joshua berinisiatif menggendongnya ke kamar? Apakah itu bagian dari rekayasa atau rencana Putri terhadap Brigadir Joshua? Terutama terkait dugaan motif lain. Seperti disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, soal pelecehan yang terbalik bahwa pelaku sebenarnya adalah Putri terhadap Brigadir Joshua. Kemudian juga pernyataan Susi bahwa Ferdy Sambo sering berada di rumah di Jalan Saguling dan Duren 3, padahal menurut Eliezer, Sambo lebih sering di rumah Jalan Bangka dan hanya Sabtu Minggu saja baru ke rumah Saguling. Fakta ketiga yang dibantah berada Eliezer ketika ia dan Sambo terpapar COVID-19, dilakukan isolasi mandiri di Jalan Bangka dan tidak pernah dilakukan isolasi di Duren 3. Begitu juga bantahan berada Eliezer tentang ketidaktahuan Susi bahkan Brigadir Joshua memiliki kamar di Saguling dan keterangan Susi tidak melihat adanya senjata laras panjang di mobil yang dibawa dari Magelang ke Jakarta. Dengan 4 fakta bantahan itu semakin menguatkan dugaan hakim dan jaksa jika ada fakta-fakta yang diketahui Susi namun tidak disampaikan secara jujur. Namun disinilah justru banyak fakta menarik yang akan terbongkar. Hakim justru menilai dengan keterangan yang labil tersebut, Susi menjadi saksi yang penting untuk menggali motif pembunuhan terhadap ajudan Sambo itu. Saksi penggali motif keberadaan saksi Susi menjadikan teka-teki pembunuhan berencana atas Brigadir Joshua menjadi memiliki titik terang baru. Karena dalam pernyataannya selama menjadi saksi, Putri juga menyampaikan beberapa keterangan yang dapat menimbulkan multitafsir. Terutama soal acara makan bersama Putri bersama dengan ajudan dan asisten rumah tangga mereka setelah Brigadir Jatah Nofriansah Yosua Huta Barat tewas. Saat acara makan bersama itulah Susi bertemu Putri lagi pasca pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli 2022. Apakah sebagai bentuk perayaan karena pelaku kejahatan pelecehan seksual berhasil dibunuh? Atau sebenarnya Putri merayakan karena terbebas dari tuduhan lain? Menjadi sesuatu yang tidak lazim ketika korban pelecehan seksual yang umumnya mengalami tekanan secara psikologis dan cenderung menghindari pertemuan, tapi justru berkesempatan bertemu orang banyak meskipun para ART dan ajudannya. Begitu juga keterangan Susi soal posisi Putri saat ditemukan tergeletak di depan kamar mandi, ternyata hanya dalam posisi duduk bersandar ke dinding. Hakim menilai sebaiknya saksi Susi juga dipisahkan dari saksi lainnya agar nantinya dapat dikonfrontasi keterangan saksi lainnya. Semakin banyak jawaban yang berbelit akan semakin membuka kedok. Apakah motif yang sebenarnya adalah kasus pelecehan Brigadir Joshua terhadap Putri atau justru yang tersaji bisa sebaliknya?